Rem PSSI blong, naturalisasi 3 pemain dikebut habis-habisan agar bisa bela timnas Indonesia lawan Australia. Gerbong kedua naturalisasi terus berlanjut. Proses naturalisasi 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tengah dikebut oleh PSSI. Awalnya, banyak para penggemar yang skeptis proses ketiga pemain ini berlangsung cepat. Namun, Arya Sinulinga merupakan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI memastikan bahwa Emil dan kawan-kawan akan mendapat paspor Indonesia dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkannya melalui kanal YouTube miliknya dan disaksikan oleh Bung Harpa yang merupakan pengamat sepak bola nasional. Dalam siniar tersebut, Arya mengatakan bahwa PSSI akan membabat habis segala rintangan demi mempercepat proses ketiga pemain ini. Sebab jasa ketiga pemain tersebut dibutuhkan jelang duel kontra timnas Australia. Laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Oleh sebab itu, PSSI bergerak memasukkan berkas para pemain ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, Kemenkum, DPR RI, dan juga Presiden RI. Kata Arya, dikutip dari superbowl.id, minggu ini kita babat, kita kejar semuanya pendaftaran AFC ke FIFA 10 Maret. Minggu ini kami akan masuk berkas ke Kemenpora, ke Kemenkum, ke Presiden, mudah-mudahan DPR. Setelah semua berkas masuk, para pemain itu akan langsung menjalani sumpah WNI. Sama seperti beberapa pemain sebelumnya, sumpah tersebut akan diambil di luar negeri. Kini Arya dan jajarannya tengah mencari lokasi strategis untuk mengumpulkan ketiga pemain itu untuk mengucapkan sumpah. Habis itu harus sumpah lagi, kami akan cari lokasi sumpah tengah-tengah. Artinya pemain bisa datang cepat dan kembali lagi. Lagi cari tempat di tengah dan kita punya kedubes di sana. Masuk yang 4 pemain, baru diprediksi akan membuat timnas Indonesia untuk menang di bulan Maret jadi lebih besar. Ya, oleh Romeni, Dan James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi bisa dibilang adalah gerbong pertama di tahun 2025 ini. Di mana terdapat sedikit yang meyakini jika PSSI akan berusaha untuk menambah pemain sebagai bagian dari gerbong kedua di tahun 2025. Nama-nama seperti Emiliano Jonathan, Pascal Struijk, Ian Madsen, dan Jayden Oosterwolde diprediksi akan menjadi nama yang selanjutnya akan diperjuangkan. Tentu saja, nama-nama tersebut kemungkinan memang baru akan mau untuk membela timnas tergantung dari performa Indonesia di round 3 ini. Dan tidak usah yang aneh-aneh, karena biar bagaimanapun kita yang butuh kualitas mereka. Dan pindah kewarganegaraan bukan cuma sekedar urusan bola, tapi juga menyangkut kehidupan di luar sepak bola. Nah, khusus untuk Jayden, walaupun dia masih dalam masa pemulihan pasca ACL, namun biar bagaimanapun ini pemain akan jadi aset berharga apabila sukses dinaturalisasi. Itulah kenapa Alex Pastor diketahui sampai turun tangan membujuknya langsung, sesuatu yang pastinya cukup menyita perhatian. Termasuk dari Jose Mourinho, yang secara personal tahu betul gimana ambisiusnya Erick Thohir sebagai seorang pemimpin. Selain misi lolos ke Piala Dunia, Pak Erick juga ingin membuat timnas Indonesia jadi tim yang konsisten bersaing di level tertinggi. Yang mana target utamanya bisa bersaing di top level Asia, serta rutin lolos ke Piala Dunia untuk edisi-edisi selanjutnya. Maka dari itu, untuk menciptakan tim yang kuat, diperlukan pemain-pemain yang secara kualitas mumpuni dan sembari pelan-pelan menata kondisi pembinaan serta liga lokal. Program naturalisasi bisa dibilang adalah akselerasi terbaik untuk memantik para pemain di dalam negeri untuk tahu standar untuk masuk timnas itu seperti apa. Haruslah semuanya bisa berjalan satu arah ya, dan kita juga bisa melihat timnas Indonesia yang bisa bersaing dari waktu ke waktu. Nah, di tahun 2025 ini nih, Sobat Kamus Bola, jelas misi utamanya sekarang adalah bisa meraih total 9 poin dari 4 laga sisa. Kenapa 9 ya, bukan 7? Seperti apa yang pertama kali ditargetkan? Yaitu murni karena kualitas pemain Indonesia jika full squad. Yap, 2025. Setidaknya untuk gerbong pertama, 4 pemain baru udah fix. Tinggal gimana caranya tim pelatih memanfaatkan segala kapasitas yang mereka miliki agar meraih hasil yang diinginkan. Lantas, apakah setelah ini PSSI akan berhenti bermanuver? Oh, jelas tidak. Karena untuk gerbong kedua diprediksi masih akan ada beberapa nama lagi yang akan coba dikejar. Mereka adalah Emiliano Jonathan, Pascal Struijk, Ian Madsen, hingga Jayden Oosterwolde. Nah, untuk nama terakhir, kabarnya Alex Pastor lah sampai datang langsung ke Turki untuk meyakinkannya. Yang mana itu juga dikonfirmasi oleh salah satu akun fanbase Fenerbahce 1907 Bros. Yap, Alex Pastor dinilai telah berbicara mengenai proyek dari PSSI yang ingin tembus ke level dunia. Dan tidak hanya itu saja,
Keberadaan nama-nama legenda kaliber Patrick Kluivert serta Gerald Van den Boeck juga dinilai punya poin plus. Selain itu, ada pun Messi Hilgers selaku teman dekat dari Jadon pastinya juga bersedia untuk membantu meyakinkan ini berhasil. Masalahnya emang kenapa ya kok Jadon? Bukankah posisi back udah banyak? Plus dia ini diperkirakan baru bisa main lagi Juni 2025 setelah mengalami cedera ACL pada Oktober 2024 lalu. Ya, Jadon sendiri boleh jadi adalah pemain yang sangat berbakat. Selain jadi back kiri, ia juga bisa bermain sebagai gelandang serta back tengah. Itulah kenapa dia kini bisa menjadi salah satu pemain penting di Fenerbahce yang notabene adalah tim besar di Turki. Dan sebelum cedera, Jadon tercatat sudah tampil 62 pertandingan di semua ajang serta sudah berhasil mempersembahkan gelar Piala Turki pada musim 2022-2023. Lebih lanjut perihal kepastian dari Emiliano Madsen, Pascal hingga Jadon, diketahui jika mereka akan memberikan jawaban di akhir musim atau lebih tepatnya bulan Juni 2025 nanti. Yang mana artinya itu tergantung dari hasil timnas Indonesia di round 3 ini. Ya, apabila sampai akhir musim, khususnya bagi Madsen dan Pascal, apabila mereka nggak kunjung dipanggil timnas Belanda, maka peluang Indonesia mendapatkan mereka masih terbuka. Nggak usah ngatain sok atau gimana, suka nggak suka, faktanya level mereka berdua emang udah tinggi. Pascal adalah andalan Leeds yang sekarang duduk di posisi 1 championship, serta berpeluang besar balik ke IPL musim depan. Sedangkan Ian Madsen, pengalaman yang membela tim-tim seperti Chelsea serta Dortmund dan sekarang di Aston Villa, ya kali kalau pemainnya mau ya, kitanya nolak kan kocak tuh. Dan jangan kaget jika Indonesia sukses memastikan satu tempat di Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026 mendatang, akan ada lebih banyak pemain keturunan yang berminat bermain untuk Indonesia, termasuk ya Emiliano serta Jadon. Di sisi lain, terkait manuver posisi yang juga mengarah ke pemainnya, Jose Mourinho secara personal mengatakan jika ia sangat tahu sosok seperti apa Erick Thohir itu. Baginya sejak pertama kali mengenalnya ketika di Inter mau menilai Pak Erick adalah orang yang sangat ambisius sebagai pemain. Dan soal kabar Jadon mau menegaskan jika yang terpenting Jadon bisa bahagia sehingga performanya di klub juga akan bagus. Dia layak dihormati dan dia juga memiliki harapan bisa melihat timnya kembali ke kejayaan pada masa depan. Saya pernah makan malam di Jakarta bersama Erick Thohir. Saya juga mengatakan bahwa ia mewarisi bakat bisnis dari ayahnya. Ia memiliki semangat yang besar. Soal kabar yang ada, saya tekankan semua ya. Semua orang berhak menentukan pilihannya asalkan dia bahagia. Tegas pelatih asal Portugal itu dikutip dari Gazeta dello Sport.